Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, salam dalam kerahiman Tuhan. Yakinlah bahwa Yesus sangat mencintai saya, Anda, dan kita semua. Dalam video sebelumnya saya memberikan penjelasan perihal perkawinan beda agama yang dipimpin oleh Uskup Jakarta Ignatius Kardinal Suharyo. Dalam video itu saya mengajak kita untuk melihat dengan jelas apa kebenaran di balik perkawinan beda agama yang berlangsung pada 18 Maret 2022 di Katedral Jakarta itu. Dan juga kita melihat mengapa mereka akhirnya diizinkan melaksanakan yang namanya dua upacara perkawinan dalam dua agama. Kiranya kita sudah menontonnya dalam video yang sudah saya tayangkan. Nah, dalam kolom komentar video itu saya temukan beberapa pertanyaan dan salah satu yang cukup menarik ialah mengapa Uskup Jakarta memimpin perayaan perkawinan itu? Bukannya dalam masa Prapaskah, seharusnya perayaan perkawinan tidak dilangsungkan. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, perlu kita ketahui bersama bahwa sebenarnya tidak ada peraturan gereja yang secara eksplisit menyatakan bahwa perkawinan dilarang untuk dilakukan pada masa Prapaskah pun dalam masa Advent, walaupun keduanya adalah masa pertobatan. Dalam penanggalan liturgi gereja kita, hanya ada 2 hari di mana perayaan perkawinan mutlak dilarang dilakukan, yaitu pada hari Jumat Suci dan hari Sabtu Suci. Kita perlu tahu apa alasan pelarangan perayaan perkawinan dalam 2 hari ini, yaitu karena Jumat Suci dan Sabtu Suci adalah masa prihatin gereja yang sedang fokus merenungkan sengsara wafat Yesus dan juga bahwa Yesus berada di dalam makam. Maka hanya dalam 2 hari ini sebenarnya dilarang pelaksanaan perayaan perkawinan untuk konsentrasi pada misteri Kristus tadi. Bahkan sebenarnya perayaan perkawinan dapat dilaksanakan juga pada hari Minggu, khususnya pada misa bersama umat. Hal ini tercantum dalam Pedoman Umum Tata Perayaan Perkawinan nomor 28 yang memungkinkan perayaan perkawinan dilaksanakan pada hari Minggu. Namun ingat, harus memenuhi syarat-syarat yang dimintakan. Nah, dengan demikian terjawablah kiranya pertanyaan kita. Apakah perkawinan boleh dirayakan pada masa Prapaskah dan Advent? Jawabannya adalah ya. Tapi perlu diketahui bahwa dalam Pedoman Umum Tata Perayaan Perkawinan, perkawinan pada masa Advent dan Prapaskah memiliki catatan khusus. Kita lihat dalam pedoman nomor 32 yang menyatakan bahwa kalau perkawinan dirayakan pada suatu hari yang berciri pertobatan, khususnya dalam masa Prapaskah, maka pastor paroki hendaknya mengingatkan calon mempelai agar memperhitungkan pula sifat khusus hari itu. Apa artinya? Masa Prapaskah adalah masa pertobatan. Begitu pula dengan masa Advent. Karena itu pastor tentu harus mengingatkan bahwa perayaan yang akan berlangsung dalam masa itu perlu tetap mencirikan pertobatan. Misalnya hal itu nampak dalam lebih sederhana resepsi sesudah perayaan yang tentu tidak semeriah dengan hari biasa. Bisa nampak misalnya dari perayaan musik-musik yang disediakan, makanan-makanan yang disediakan, atau hiasan-hiasan. Dan inilah yang biasanya menjadi diskusi dalam gereja, sehingga beberapa pastor akhirnya melahirkan kebijakan di mana pastor tertentu melarang sama sekali perayaan perkawinan pada masa Prapaskah dan juga masa Advent. Mungkin dari antara kita masih banyak yang mengalami itu. Ya, itu dibuat karena pastor itu tahu sangat sulit bagi umatnya untuk merayakan perkawinan dalam masa Prapaskah dengan suasana pertobatan. Misalnya saja contoh di daerah kami ini, daerah orang Batak kalau berpesta, maka adatnya tentu dilakukan dengan nuansa yang lebih meriah. Salah satu hal yang wajib dalam pesta orang Batak adalah makanan dengan menggunakan daging babi sebagai bagian dari adat. Nah, rasanya tidak mungkin untuk mengatakan bahwa dalam perkawinan pada masa Prapaskah itu jangan mengkonsumsi daging babi. Karena kita sedang dalam masa pertobatan. Karena ini terkait dengan adat.
Apalagi jika hari perkawinan itu adalah hari pantang yang harusnya tidak mengkonsumsi daging. Karena itulah dulu sempat di keuskupan ini perkawinan dilarang pada masa Advent dan Prapaskah. Dan kini aturan itu sudah diperbaharui dengan mengingat pedoman umum bahwa perkawinan dapat dilangsungkan kapanpun kecuali hari Jumat Suci dan Sabtu Suci. Dan jika dirayakan dalam masa Prapaskah atau Advent atau hari pertobatan lain, harus tetap mencirikan nuansa pertobatan. Nah, tentu di beberapa paroki kita masih ada beberapa aturan yang begitu ketat melarang perkawinan pada masa Prapaskah maupun Advent. Meskipun kita sudah tahu sebenarnya, namun perlu kita tetap menghormati pedoman itu, pedoman dari pastor yang adalah gembala kita di paroki. Kita jangan langsung melawan kebijakan pastor tersebut, melainkan dengan rendah hati menanyakan dasar kebijakannya, sembari mengajak diskusi berdasarkan apa yang dicatatkan pada pedoman umum gereja. Mari berdiskusi dengan pastor paroki. Dalam pedoman umum tata perayaan perkawinan disebutkan bahwa unsur pesta hendaknya hadir dalam perayaan perkawinan. Itu berarti dalam perkawinan diizinkan dekorasi yang pantas dan lebih meriah. Namun sebagaimana kita ingat dalam pedoman nomor 32 tadi, patutlah juga dekorasi perkawinan pada masa Prapaskah disesuaikan dengan nuansa pertobatan. Misalnya dekorasi perkawinan pada masa Prapaskah dibuat tidak terlalu meriah. Dan nanti setelah perayaan perkawinan telah selesai, dekorasi itu segera dikeluarkan dari gereja. Perihal warna liturgi, kita harus tahu bahwa entah dalam masa apapun perayaan perkawinan itu dilaksanakan, warna liturgi untuk perayaan perkawinan dalam liturgi gereja kita tetap adalah warna putih. Bahkan kalaupun dia dalam masa Prapaskah, pastor tetap menggunakan warna liturgi putih. Dan ingat, warna liturgi hanya ditujukan pada stola dan kasula pastor. Bukan untuk semuanya, bukan untuk taplak altar, bukan untuk pakaian mestinar, itu yang seharusnya. Warna putih dipilih karena bagi gereja, perkawinan adalah suatu pesta yang mesti juga dirayakan oleh gereja. Demikianlah pembahasan kita kali ini tentang perkawinan di masa Prapaskah. Sekali lagi saya ingatkan bahwa meski kita sudah tahu apa yang sebenarnya dimuat dalam pedoman umum tata perayaan perkawinan, namun kita mesti tetap menghormati kebijakan para pelayan pastoral di setiap tempat. Yesus, Engkau andalanku, Pace Ebene. Bapa yang di surga,